Harga mulai dari 1,8 jutaan, tapi bisa menyaingi smartwatch yang belasan juta. Termasuk baterainya yang bisa bertahan kurang lebih 1 minggu. Goks! Huawei Watch Fit 4 Series. Setelah tahun kemarin, Huawei Watch Fit tampilannya disulap menjadi ala-ala smartwatch gitu. Di tahun 2025 ini, dengan Huawei Watch Fit 4 Series, Huawei melevel up kasta watch fitnya dengan membubuhkan fitur premium. Bahkan, beberapa di antaranya selevel sama smartwatch kasta ultra dari toko sebelah. Namun tentunya dengan harga yang tidak ultra mahal. Dan ya, kini ada dua varian standar dan juga varian yang Pro. Seperti apa experience pemakaian dan juga verdictnya? Let's go, kita bahas. Seperti biasa, untuk spesifikasi detail, rumahnya ada di kolom deskripsi. Di K2G seperti biasa, kita fokus ke experience pemakaian sehari-hari saja. Dan perlu gue info dalam beberapa hal, akan gue compare dengan Apple Watch. Karena Apple Watch adalah smartwatch dari driver gue sehari-hari. Dan juga supaya ada konteksnya buat kalian yang nonton. Untuk varian yang Pro, gue pilih warna yang hijau untuk gue tes. Karena lebih kontras ketika dipadukan dengan skin tone gue yang gelap. Ditambah watch case-nya yang silver, lebih menyala lagi tuh. By the way, ini bahkan sampai di crown-nya ke bagian aksen hijau juga loh. Overall, style dari Watch Fit 4 Pro kelihatan sporty sekaligus premium. Buktinya, teman gue sampai terkecoh. Dia sempat mengira bahwa ini adalah Apple Watch Ultra yang biasa gue pakai, namun dengan aksesoris baru. Tapi modal tampang aja kan nggak cukup. Strap nylonnya ini nyaman dipakai untuk berbagai kegiatan outdoor, termasuk olahraga. Nggak lengket dan nggak gatel-gatel selama gue pakai lebih dari 1 minggu, termasuk seliweran di lapangan golf dan strolling beberapa hari di Singapura. Palingan cuman gue lepas pas mandi aja. Walau sebenarnya strap ini diklaim water repellent. Ditandem dengan bobotnya yang mirip dengan Apple Watch Series 10 42mm gue, menggunakan Watch Fit 4 Pro ini berasa comfy aja. Oh ya, profile body Watch Fit 4 Pro ini sedikit lebih tipis ketimbang Apple Watch Series 10 42mm gue. Possibly karena Apple Watch layarnya cembung. Kalau Huawei Watch Fit 4 Pro boxy dan flat. Sekaligus di wrist kelihatan lebih rugged. Nggak sampai di situ, unlike di Apple Watch Series 10 gue, yang sama sekali nggak menggunakan material premium, Watch Fit 4 Pro justru lapisan layarnya menggunakan sapphire dan bezelnya terbuat dari titanium. Jadi gue ekstra pede. Selama menggunakan Watch Fit 4 Pro, udah kepentok sana-sini beberapa kali ya. Dan gue nggak khawatir, layarnya baret. Masih mulus. Beda deg-degannya kalau pakai Apple Watch Series 10. Secara kan layarnya cembung juga. Lebih mudah crack pastinya kalau kepentok. Asik ya? Dengan Watch Fit 4 Pro, dengan harga yang affordable, udah bisa dapetin smartwatch dengan material premium. Kalau di universe Apple Watch, gue harus keluarin belasan juta buat dapetin kombinasi material seperti ini. Apple Watch Ultra maksud gue. Nggak sampai di situ, outdoor legibility dari layarnya pun surprisingly sangat bagus. Lebih baik dari Series 10 gue. Dan bahkan ini sudah sekaliber sama Apple Watch Ultra 2 yang peak brightness-nya mencapai 3000 nits. Dan hal ini proven pas kita pakai ngegolf di bawah panasnya terik matahari. Nah, sedangkan untuk varian yang standar, gue nyobain warna yang all black. Supaya beda aja sama varian Pro-nya, material, desain, overall form factor-nya masih mirip dengan pendahulunya. Varian basic ini punya bobot yang lebih ringan dari varian Pro-nya, namun sedikit lebih tebal. Demikian juga dengan size dan jenis panel yang digunakan. Sama dengan pendahulunya, namun kebagian spek bump di brightness yang kini mencapai 2000 nits. Sebenarnya, sejujurnya, gue prefer layar yang punya micro curve di segala sisinya seperti varian basic karena lebih enak buat navigasi dengan gesture. Tapi gue paham, yang Pro nggak mungkin dikasih layar yang serupa karena lebih prone to accidental damage mengingat fiturnya diperuntukkan untuk olahraga yang lebih ekstrim alias Pro Level Sports sekaliber smartwatch kasta Ultra. By the way, untuk testing kedepannya, gue akan menggunakan varian yang Pro karena fiturnya paling lengkap. Cuman nanti akan gue mention, ada tidak fitur tersebut di varian standarnya. Oke, tadi udah nyenggol ultra-ultraan. Fitur Ultra atau Pro Level Sports di Huawei Watch Fit 4 Pro tidak cuman termasuk lengkap, tapi gratis juga dan tidak perlu menggunakan aplikasi third party. Kita mulai dari golf.
Ketika sudah di lapangan golf dan masuk ke aplikasi golf, GPS otomatis akan mendeteksi lokasi dan memberikan opsi map lapangan golf untuk di-download. Maps ini akurat ya, bisa mendeteksi lokasi memukul kita, black, blue, white, red, alias indikator jaraknya jelas. Sampai dengan bisa men-tracking jarak ke green dan juga mendeteksi bunker. Sehingga pemain bisa menentukan kira-kira mau mukul dengan menggunakan stick jenis yang mana. Nggak cuman itu saja, topografi greennya pun ditampilkan secara presisi, termasuk elevasinya. Merah yang lebih tinggi, biru yang lebih rendah. Yang artinya bisa bantu kita untuk strategize angle mukul bolanya. Kemudian posisi kita di maps pun ditampilkan secara real time. Sampai dengan kalau lagi naik buggy mau pindah hole, bakalan terdeteksi tuh notifikasi di watch yang disertai dengan getaran. Kemudian kalau sudah selesai bermain, bakal dimunculkan summary-nya. Trajektori pukulannya seperti apa, kemudian dikasih badge buat par juga, chart kebugaran kita, dan scorecard sampai dengan technical stats. Jadi buat yang doyan main golf, ya fitur ini akan berguna banget. Atau buat yang baru mau belajar juga bakal bisa membantu. Terlebih di driving range mode-nya ada tutorial untuk newbie. Mulai dari cara megang stick sampai dengan mukul bolanya. Sebenarnya tidak cuma golf ya. Fitur ultra yang ada di Huawei Watch Fit 4 Pro ini. Masih ada free diving yang sudah support berbagai sertifikasi dan juga trail run. Fitur pro level sports yang golf dan juga diving tidak tersedia di varian basicnya. Di luar pro level sports atau fitur ultra tadi, ada beberapa pembaharuan yang gue rasa menarik di Watch Fit 4 series ini secara general. Sekarang offline maps yang ditampilkan untuk normal sport pun seperti outdooran sudah berwarna dengan map yang lebih jelas. Jadi lebih memudahkan untuk monitoring track lari. Ditambah lebih minim gangguan dan juga lebih akurat kinerja GPS-nya di area pergedungan. Kemudian sekarang ada tambahan sensor barometer yang sebelumnya tidak ada di Watch Fit. Jadi, kita sekarang bisa merekam perubahan altitude saat olahraga juga. Terus data Huawei Health bisa di-sync dengan Strava. Caranya tinggal allow opsi data sharing dan authorization dari app Huawei Health. Masuk dari tab Me dan submenu Privacy Management saja. Dan untuk workout mode-nya, ada 100 lebih, termasuk water sports route tracking dan juga sand climbing monitoring. Selanjutnya yang berhubungan dengan health monitoring. Di seri Pro, sekarang output dari Huawei TrueSense lebih komprehensif datanya. Yang pasti karena nambah sensor baru, yang gue rasa jarang ditemukan di segmen ini. Benar, ada ECG sensor yang bisa mendeteksi keabnormalan detak jantung dan merekomendasikan action yang harus diambil. Lalu seperti di fitur sleep tracking, nambah juga parameternya namanya HRV. Yang intinya buat ngukur stabilitas heart rate kita saat tidur. Tujuannya datanya supaya lebih komprehensif, lebih saintifik. Nah, ditandem dengan data pola pernafasan, data HRV ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi kondisi emosi kita secara lebih akurat. Uniknya lagi, sekarang ada icon animal baru untuk merepresentasikan kondisi emosi kita. Kucing, lucu juga nih. By the way, sebelumnya fitur emotional well-being ini adanya di smartwatch number series Huawei yang harganya lebih mahal. Di Watch Fit 3 juga nggak ada. Tentunya hal ini semua on top of existing features. Seperti pulse wave arrhythmia analysis, arterial stiffness detection, dan masih banyak lagi. Nah, best partnya dari wearables Huawei seperti biasa ya, adalah durabilitas baterainya. By the time gue nulis script ini, sisa baterai Watch Fit 4 Pro gue adalah 4%. Belum pernah gue cas sekalipun selama 7 hari menggunakannya. Semua fitur health monitoring gue nyalain, gak ada yang off. Tapi memang notifikasi gue off, karena gue nggak mau dibombardir sama notifikasi WA dan lain-lain lagi ya di sebuah smartwatch. By the way, bahkan in between 7 hari tersebut, gue ada event ke Singapura selama 4 hari, dan gue pede untuk tidak membawa chargernya. Bertolak belakang experience gue bersama Apple Watch sehari-hari. Sekalipun yang Ultra maksimal bertahan dari pengalaman gue kurang lebih 2 hari, sedangkan untuk yang Series 10 maksimal 1,5 hari kurang lebih. Top deh emang Huawei. By the way, chargernya sekarang modelnya mirip dengan Apple Watch ya. Ini charging pack-nya. Untuk Watch Fit 4 Pro bisa ngisi penuh 100% dalam waktu kurang lebih 1 jam. Untuk rest of the Watch Fit 4 series, maybe hal-hal esensial yang perlu kalian ketahui adalah sebagai berikut. Bisa dipakai buat reply WhatsApp.
tiap predictive text atau keyboard yang kecil banget. Pastinya kompatibel dengan Android dan iOS. Dan untuk varian Pro itu semua warna ada NFC-nya. Kalau varian basic cuman yang grey doang yang ada NFC-nya. Antara varian Pro dan juga varian standar, di luar perbedaan seperti material, tingkat keserahan layar, keberadaan Pro level sports features, dan ECG sensor, charging speed-nya juga berbeda. Kalau ketahanan baterai di real life, gue rasa keduanya bakal mirip ya. Bahkan yang standar possibly bisa lebih baik ketahanan baterainya karena fiturnya tidak selengkap kakaknya. Kekurangan Watch Fit 4 series secara keseluruhan menurut gue masih sama ya dengan pendahulunya. Vibration motor masih kurang soft. Apple Watch SE yang merupakan entry level Apple Watch aja top vibration motornya. Lalu kurasi aplikasi third party masih sangat minimal. Terakhir, hayolah Huawei, bezelnya ditipiskan dan juga disimetriskan. Ini bezelnya nggak sesuai nih sama gambar yang ada di depan box. Sekarang buat ngakalinnya supaya tidak terlihat terlalu obvious, gue harus pakai watch face yang backgroundnya hitam juga. Oke, Huawei Watch Fit 4 series atau 4 series. Harganya mulai dari 1,8 jutaan untuk varian yang standar ini. Sedangkan untuk varian yang Pro tentunya pasti harganya lebih tinggi lagi. Gue secara personal yakin bahwa keduanya adalah salah satu smartwatch yang terbaik di segmennya, terutama untuk varian yang Pro ini. Secara dia punya fitur smartwatch ultra belasan juta dengan harga yang gue yakin jauh lebih murah. Paham kan? Pada keras nih. Kalau kalian lagi mempertimbangkan untuk beli sebuah smartwatch dan juga budgetnya masuk, gas! Apalagi selama periode pemesanan dari tanggal 27 Mei sampai dengan 30 Juni 2025, bakal dapetin bonus Huawei FreeBuds SE2 dan gratis 3 bulan membership Huawei Health Plus. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!